Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Najiwani dari kelas TI 19B1 dengan NIM 311910785. Ingin mempresentasikan tentang materi pada pertemuan ketiga. Oke, di sini kita bisa melihat di layar masing-masing, yaitu manajemen proses. Definisi manajemen proses yang pertama yaitu adalah program yang sedang dieksekusi. Unit terkecil secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi atau SO. SO ini mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses-proses sesuai dengan kebijaksanaan untuk memenuhi sasaran sistem. Hal-hal yang berkaitan proses yaitu multiprogramming atau multitasking, multiprocessing, distribusi processing. Selanjutnya masih sama tentang definisi manajemen proses. Di sini manajemen banyak proses pada satu pemrosesan. Banyak proses yang dijalankan bersamaan. Program yang dijalankan bersifat tidak tergantung, independen, yaitu proses terpisah satu dari yang lainnya dan tidak berpengaruh. Satu pemrograman pada satu saat, one program at any instant. Pada satu waktu hanya satu proses yang dilayani pemproses menggunakan interleave, bukan overlap, di antara program-program. Oleh karena itu, perpindahan dari satu proses ke proses dilakukan secara cepat bagi pemakai seolah-olah bekerja secara paralel. Nah, ini kenal dengan paralel semu. Selanjutnya, definisi manajemen proses. Definisi manajemen banyak proses di komputer multiprosesor. Contoh SO yang mendukung yaitu Windows, Unix, dan Linux. Manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar distribusi. Contohnya Mac sama Amoeba. Pengendalian proses. Kebutuhan utama mengendalikan proses oleh SO dapat dinyatakan dengan mengacu ke proses, yaitu saling melanjutkan interleave, mengikuti kebijakan tertentu, mendukung komunikasi antar proses, dan menciptakan proses. Selanjutnya, diagram state proses. 1 state dasar 3 keadaan dan 2 state lanjut 5 keadaan. Running, proses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Ready, proses siap dieksekusi tapi pemrosesan tidak tersedia untuk eksekusi proses ini. Blocked, proses menunggu kejadian event untuk melengkapi tugasnya. Di sini ada tabel prosesnya, tabel diagram proses. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan proses baru dijadikan berada pada state ready. Proses dari running menjadikan blocked karena sumber daya yang diminta belum tersedia atau meminta layanan perangkat masukan keluaran IO sehingga menunggu kejadian yang muncul. Proses ini dikenal dengan event wait. Proses dari running jadi ready karena penjadwalan memutuskan eksekusi proses lain oleh karena jatah waktu telah habis timeout. Proses dari blocked menjadi ready karena sumber daya yang diminta tersedia dan layanan IO selesai terpenuhi. Proses ini dikenal event. Proses dari ready jadi running karena penjadwalan memutuskan untuk mengeksekusi proses tersebut. Tiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block PCB, juga disebut sebuah control block. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses spesifik, yaitu keadaan proses, keadaan mungkin new, ready, running, wait, held, dan juga banyak lagi. Yang kedua, program counter. Counter mengindikasikan address dari perintah selanjutnya untuk dijalankan untuk proses ini. CPU register. Register bervariasi dalam jumlah dan jenis tergantung pada rancangan komputer. Registrasi tersebut termasuk akumulator, index register, stack pointer, general purpose register, ditambah code information pada kondisi apapun.
4. Informasi manajemen memori. Informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register, tabel peg, halaman, atau tabel segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Informasi mencatat informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses, dan banyak lagi. Informasi status I/O. Informasi tersebut termasuk daftar dari perangkat I/O yang digunakan pada proses ini, suatu daftar open berkas, dan banyaknya lagi. PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau gudang untuk informasi apapun yang dapat bervariasi dari proses ke proses. Ini adalah tabelnya atau diagramnya. Selanjutnya kita akan identifikasi proses. Identifikasi proses yang pertama, identifikasi proses yang menciptakan, identifikasi pemakaian. Informasi status proses. Informasi status proses register yang terlihat pemakai. Register yang dapat ditunjuk industri bahasa assembly untuk diproses pemrosesan. Registrasi kendali dan status. Registrasi yang digunakan untuk mengendalikan operasi proses, program counter, dan PSW, dan sebagainya. Pointer stack. Tiap proses mempunyai satu stack atau lebih. Stack digunakan untuk parameter atau alamat prosedur. Pemanggil sistem call point stack menunjukkan posisi paling atas dari stack. Informasi penjadwalan dan status. Di sini ada status pemrosesan, prioritas, informasi berkaitan penjadwalan, dan kejadian event. Struktur data. Suatu proses dapat dikaitkan dengan proses lain dalam suatu antrian atau ring. Komunikasi antar proses. Beragam flag, sinyal, dan pesan dapat diasosiasikan dengan komunikasi antar dua proses yang terpisah. Informasi kendali proses lanjut. Kewenangan proses. Proses dapat mempunyai kewenangan berkaitan dengan memori dan tipe instruksi yang dapat dijalankan. Manajemen memori. Bagian ini berisi pointer ke tabel segmen atau peg yang menyatakan memori virtual proses. Kepemilikan dan utilitas sumber daya. Sumber daya dikendalikan proses harus diberi tanda misalnya berkas yang telah dibuka, pemakaian pemrosesan, pemakaian sumber daya lainnya. Di sini ada tabel identifikasi proses. Identifikasi proses, informasi status proses, informasi kendali proses, stack pemakaian, ruang alamat khusus, dan ruang alamat bersama. Di sini ada tabel selanjutnya, yaitu identifikasi proses, masih penyebab penciptaan terdapat batch job baru. Deskripsi SO dengan kendali batch job. Satu pemakaian teraktif, seorang pemakai pada satu terminal sedang melakukan login ke sistem. SO menciptakan proses untuk memberi layanan, proses menciptakan proses. Identifikasi proses masih dengan tabel. Di sini ada diagram state proses. Implementasi proses. Setiap proses mempunyai state yang perlu diperhatikan. Sistem operasi mencatat state proses dengan paragraf, tabel atau sanarai, antara lain tabel information manajemen memori, tabel informasi manajemen masukkan data barang, tabel informasi sistem file, tabel proses. Keempat tabel saling berhubungan. Untuk informasi manajemen untuk meningkatkan kebutuhan memori utama dan memori sekunder. Selanjutnya ini ada diagram proses, elemen citra data pemakai, keterangannya bagian yang dapat memberikan sisi berupa data pemrograman daerah stack dan pemakai, kedua pemrogram pemakai, pemrogram biner yang dieksekusi, stack sistem digunakan untuk menyimpan parameter dan alamat panggilan untuk prosedur dan sistem call. PCB program control block berisi informasi yang diperlukan oleh sistem operasi dalam pengendalian proses. Di sini ada elemen citra, yaitu diagram atau tabel ya. PCB dan nilai proses.
PCB benar penting di sistem operasi. Dan PCB berisi informasi mengenai proses yang diberlakukan sistem operasi. Untuk menyatakan standar proses di sistem operasi dibuat senarai KB. Dan ini senarai PCB-nya. Kejadian penyebab pengalihan. Kejadian yang menyebabkan pengalihan proses yaitu interupsi sistem trap before call. Oke, untuk sekian dari penjelasan saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.